Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-amra fid daraini bi hikmatihi. وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم وأظلم إلى يوم الدين وبعد. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dimuliakan, dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa merindukan Allah. Kebahagiaan lagi-lagi Allah limpahkan kepada kita semua hari ini sampai hari ini, sehingga kita masih saja dituntun, diberi taufik hidayah untuk datang, selalu datang dan bahagia, senang beriktikaf, duduk bersimpu di rumahnya. Kalaulah ada kebahagiaan di dunia ini, maka kebahagiaan apalagi yang lebih membahagiakan bagi kita selain undangan Allah untuk hadir di rumahnya, mengingat dan menyebut namanya, mempelajari ilmu-ilmu tentangnya, serta berusaha memperbaiki amal ibadah di hadapannya, merasakan kehadirannya, selalu menyebut-nyebut namanya, dan merasakan kasih sayangnya. Semoga kebahagiaan puncak ini senantiasa abadi, lestari di dalam hati, jiwa, relung-relung kalbu kita semua sampai ajal menjemput kita. Karena itu, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya tidak ada yang dia rindukan selain perjumpaan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati baginya sama sekali tidak menakutkan, tetapi kematian adalah keindahan yang lama dirindukan, karena dia tahu mati adalah perjumpaan sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah belum mencabut nyawanya, maka yang dia rindukan adalah bertemu dengan Allah di atas sajadahnya. Maka orang-orang yang mencintai Allah, dia tidak akan meremehkan salat-salat sunnah. Bahkan ia mencintai salat sunnah, karena baginya tidak ada lagi beda antara salat wajib dan salat sunnah, karena keduanya sama dalam arti sama-sama bertemu dengan Allah. Di dalam salat wajib yang kita temui adalah Allah, kita berdialog dengan Allah. Dalam salat sunnah pun yang kita temui Allah. Jadi baginya sunnah wajib sama saja, tetap dia rindukan dan tetap dia jaga. Bukan karena ingin meraup pahala yang banyak, tapi benar-benar karena ingin rindu bertemu Allah. Jadi sholat baginya obat rindunya. Nah, bagi orang awam, sholat itu beban yang kalau kita tidak sholat nanti kita mendapat siksa yang sangat mengerikan. Gak salah memang, tapi derajat orang saja yang berbeda-beda. Semoga saja kita selalu hari demi hari derajat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah demi ibadah yang kita lakukan dilandasi oleh rasa rindu, sehingga terasa syahdu, nikmat, bahagia melaksanakan ibadah itu. Tidak lagi terasa beban.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita mungkin pertemuan berikutnya sekali lagi bab taubat ini kita akan selesaikan. Mungkin insya Allah minggu depan, mohon minggu depan kita tetap ngaji ya. Nanti mungkin hataman Qur'annya minggu depannya lagi, biar kita selesaikan dulu bab taubat ini minggu depan. Dan mungkin besok ini puncak ya. Di sini di bagian akhir bab taubat ini Imam Al-Ghazali memberikan beberapa doa yang kita akan baca. Mungkin minggu depan kita praktik sholat taubat ya, sekaligus benar-benar melakukan taubat itu, insya Allah. Nah, kita masih melanjutkan sekarang di halaman 70 itu, terjemahannya di halaman 70 ya. Kita ulangi sedikit kemarin. Halaman 70 paragraf kedua ya. Tanda hitamnya hati. Ini penting kita tekankan ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Kita bacakan Al-Fatihah dulu ya sebelumnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wal ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlasin wa khususan hujjat al-Islam wa hamid Muhammad al-Wasali. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullah wa 'alamatu sawadil qalbi, tanda-tanda hitamnya hati. Jadi tentu hati di sini bukan hati lahiriah, jantung itu yang hitam bukan, tapi hati rohani. Tanda orang yang hatinya hitam atau gelap, alla tajida lil qulubi minadz-dzunubi mafza'an. Dia atau hatinya tidak merasakan rasa takut melakukan dosa. Jadi kalau hati tidak takut saat kita melakukan dosa, hati kita itu nggak nangis, nggak menjerit, maka itu adalah ciri-ciri orang yang hatinya hitam. Jadi merasa melakukan dosa itu enteng, Pak. Ada kan orang itu langganan dosa tapi nggak pernah menyesal, nggak terbebani sama sekali. Habis marahin anak, habis mukul anak atau mukul istri, atau habis menzalimi orang, habis menghina orang, biasa aja, nggak ada beban, hatinya nggak ada protes, merasa enteng dengan dosa, maka itu ciri orang yang hatinya hitam. Wala li ta'ati mauqi'an, dan dia tidak merasakan kenikmatan dalam melakukan ketaatan. Ibadahnya nggak nikmat, hampa gitu. Biasa aja, sholat, baca Quran tuh biasa, bahkan merasa terbebani. Jadi nggak ada kenikmatan dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, wala lil mau'izati manja'an, dia tidak terbuka menerima nasihat. Jadi kalau ada nasihatin nggak pernah masuk, selalu dia yang benar. Ada nasihat diprotes aja. Wah, nggak begitu. Jadi kalau dinasihatin selalu ngeles, nyari alasan, nggak mau nerima nasihat. Dan biasanya orang-orang yang cerdas tapi kurang arif ya, itu biasanya dinasihatin malah dia yang balik menasihatin orang lain. Nggak mau nerima nasihat orang ya. Maunya dia yang nasihatin melulu. Makanya menerima nasihat tuh nikmatnya. Enak Pak menerima nasihat. Nasihat itu adalah hidayah. Nikmatin aja. Walaupun mungkin yang nasihatin orang yang mungkin di bawah kita, nggak apa-apa, dengerin aja.
Mungkin kalau bapak udah sering ngaji Minhajul Abidin, udah ngaji kitab ini, tiba-tiba dengar ceramah pengajian majelis taklim, wah ini mah udah sering, biarin pak, dengerin aja. Karena saat bapak atau kita mendengarkan nasihat, itu kan kita sedang mendengarkan ilmu apapun, dan kita pasti dapat pahala. Kita sedang beribadah. Semua ilmu yang kita dengarkan, kita sedang melakukan ibadah, maka dengarkan saja. Gak usah, wah ini bukan kelas saya, ini mah udah biasa ya. Itu kesombongan dalam mendengarkan ilmu juga bahaya. Dengarkan siapapun yang bicara, dengerin aja. Khutbah Jumat, saatnya kita jadi makmum, ya dengerin saat ibadah. Lalu jadi itu 3 ya. Tidak takut saat melakukan dosa, merasa aman, nikmatnya ibadah tidak dirasakan, dan dia tidak menerima nasihat, tidak terbuka menerima nasihat. Maka kata Imam Al-Ghazali berikutnya, wala tahqiranna dzunuba, jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa. Jangan diremehkan, Pak. Walaupun itu dosa kecil ya. Fatahsibu nafsaka ta'iban wa anta musirun 'alal kaba'ir. Jangan sampai engkau menganggap dirimu orang yang tobat, udah dianggap saya ini udah ahli tobat, padahal kita melakukan dosa besar. Apa dosa besar itu? Dosa kecil yang diremehkan. Jadi kalau menurut kitab ini, dosa kecil yang diremehkan itu dosa besar. Makanya di sini ada syair. Wa kama qala syair, ada syairnya dari Al-Kamil ya, kitab Al-Kamil, kumpulan syair-syair nasihat indah itu. Kata syairnya, la tahqiranna minadz-dzunubi aqallaha innal qalila ma'ad dawami katsir. Jangan engkau meremehkan dosa-dosa walaupun dosa yang kecil. Innal qalila, karena dosa kecil itu ma'ad dawam, tapi terus menerus, katsir, dia adalah banyak. Jadi kalau dikit tapi terus kan jadi banyak. Jadi dosa kecil yang tidak di stop itu kan besar jadinya. Angka 1 tapi 1, 2 maju terus kan jadi besar. Dikit-dikit lama-lama jadi gunung gitu. Bukit. Dosa begitu. Jadi dosa kecil yang diremehkan itu dosa besar. Apalagi kemarin kita sudah bahas bahwa kalau seorang ulama arif yang benar-benar mengenal Allah, yang menjaga dirinya dari dosa, dia tidak melihat dosanya, Pak. Yang dia lihat kepada siapa dia berdosa. Beda tuh. Kita kadang hanya fokus pada dosanya, tidak fokus siapa yang kita dosai, kepada siapa kita berdosa. Kan Allah yang maha besar. Adakah dosa kecil di hadapan yang maha besar? Kesalahan kecil, Pak, kalau di hadapan komandan besar, itu kan besar. Coba, kesalahan kecil tapi di hadapan acara besar, itu kan jadi kesalahan besar. Kesalahan kecil tapi di hadapan raja, di hadapan presiden, itu kan kesalahan yang fatal, Pak. Tapi bagi orang biasa kan kesalahan biasa, hanya apalah pecinya jatuh atau apalah, itu kan bukan kesalahan. Tapi kalau di depan acara resmi yang besar, kesalahan itu jadi besar karena di hadapan orang besar. Nah, kita berdosa di hadapan yang maha besar. Adakah dosa kecil? Nah, para ulama yang arif, yang wali, nggak ada dosa kecil kalau di hadapan yang maha besar. Di alasannya itu. Yang kedua ya ini, kecil tapi berulang-ulang ya jadi besar. Nah, kemarin kita sudah baca ini ya, kisahnya Kahmas ibn Hasan yang hanya ngambil debunya pagar tetangganya itu hingga dia nangis berapa? 40 tahun. Iya tahu. 40 tahun, Pak, menangisi dosa hanya lantaran dia nyolek pagar tetangganya untuk menghilangkan bau ikan di tangannya. Kalau dulu yang
dulu ya, saya sering dengar cerita ini dari orang tua, dari guru-guru kita dulu. Saya belum ketemu kitabnya di mana, tapi ada juga hampir sama ceritanya kayak gini. Jadi habis makan ada di gigi itu yang mau dibersihkan, terus dia nyolek apalah dindingnya mungkin tamunya itu, tapi nggak izin Pak. Itu jadi masalah nanti di alam kubur. Padahal cuman kecil. Sama di sini. Jadi Kahmas bin Hasan nerima tamu, habis makan ikan, bau tangannya, nggak ada sabun kan waktu itu, apalagi hand sanitizer nggak ada lah. Ya diambil pagar tetangganya dicolek dikit untuk menghilangkan bau, tapi nggak izin. Itu sampai nangis tobat, sampai 40 tahun nangis. Gimana kalau nyolong gitu. Maka kita lanjutkan ya, kita sudah baca kemarin kisah itu. Nah, sekarang pindah ke halaman 71. Fanakish nafsaka wa hasibha, maka periksalah dirimu, wa hasibha, renungkanlah, diskusilah, tanyakanlah kepada dirimu, bermuhasabahlah dengan dirimu, renungkan, introspeksi dirilah. Wasari' ila taubati wabadir, segeralah menunaikan taubat. Ayo segera taubat kepada Allah. Dosa yang kecil tadi itu ulama nangis 40 tahun, apalagi kita dosanya yang segitu banyaknya. Ayo segera taubat. Fa innal ajala maktum, ajal kita tidak ada yang tahu. Wad dunya gurur, dunia ini penuh dengan tipuan. Wan nafsa wasyaitana aduwan, hawa nafsu dan syaitan adalah dua musuh kita yang siap menyerang kita, membinasakan kita. Wa tadarra' ilallahi subhanahu wa ta'ala wabtahil, segeralah memohon, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur hala abina Adam, coba ingat-ingat peristiwa yang menimpa bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Alladzi khalaqahu Allah ta'ala biyadih, di mana Nabi Adam itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, enggak melalui bapak ibu. Nabi Adam itu langsung tangan Allah yang menciptakannya, enggak kayak kita. Saking istimewanya. Wa nafakha fihi min ruhi, Allah yang langsung meniupkan ruh ke dalam tubuhnya Adam. Wa hamalahu ila jannatihi ala anaqil malaikah, bahkan Nabi Adam kalau mayat itu digotong ya, ini Nabi Adam ini diarak ya, dibawa gitu rame-rame oleh malaikat Pak. Jadi Nabi Adam itu saking mulianya diarak oleh malaikat. Ayo inilah makhluk yang indah, yang baru, oleh malaikat dibawa ke surga, diistimewakan sekali. Jadi udah diciptakan langsung oleh Allah, ditiupkan ruhnya langsung, udah gitu dimuliakan malaikat, dibawa oleh malaikat ke surga. Lam yadnab illa dzamban wahida, makhluk yang mulia ini enggak melakukan dosa kecuali hanya satu saja. Fanazala bihi ma nazala, tapi akhirnya dia diusir dari surga, padahal dosanya satu. Hatta ruhiya, sampai diriwayatkan anallaha ta'ala qala lahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, ayyajarin kunta lak, engkau ingin menjadi tetangga yang engkau sukai kayak apa? Menurutmu tetangga yang baik itu kayak gimana? Qala, kata Nabi Adam, ni'mat jaru ya Rabb, engkau adalah sebaik-baik tetanggaku ya Allah. Jadi mungkin bahasa sederhananya, Dam, kamu itu pengennya berteman sama siapa sih? Kata Nabi Adam, ya Allah, tentu tidak ada teman selain engkau. Engkau adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik pelindung dan kawan. Pelindung dan kawan. Qala, lalu Allah bilang, ya Adam, wahai Adam, ukhruj min jiwari, pergi
Kamu tidak layak bersamaku, menjadi tetanggaku. Engkau tidak layak bersamaku, tinggal bersamaku. Da'an ra'sika taja karamati. Lepaskan mahkota kemuliaanku di kepalamu. Lepaskan mahkota kemuliaanku di kepalamu. Lepaskan. Fa innahu la yujawiruni man asani. Enggak layak menjadi tinggal bersamaku, berada di sisiku orang-orang yang tidak menaatiku. Itu sampai dikecam gitu Adam. Padahal dosanya satu. Udah makhluk mulia, makhluk sudah mulia banget melakukan dosa satu. Jadi Imam Al-Ghazali ingin menjelaskan kepada kita bahayanya dosa. Jangan diremehkan, Pak. Ini manusia pertama melakukan satu kesalahan, hinanya kayak gitu. Allah permalukan kayak gitu. Nah, kita udah nggak kebayang kayak gimana. Nah, itu sebenarnya kemarin sudah kita bahas sedikit, cuma agak cepat bacanya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang belum dibaca kemarin. Hatta innahu fima ruwiya, bahkan diriwayatkan, riwayat tambahannya, bahwasanya Nabi Adam itu, Pak, dosanya yang dosanya satu itu makhluk yang mulia, dosanya satu, diciptakan langsung oleh Allah. Itu diriwayatkan baka ala dzambihi mi'atai sanatin. Nabi Adam tuh menangis atas dosanya mi'atai sana, 200 tahun. Dosa satu, nangisnya 200 tahun. Padahal Nabi Adam kurang apa dekatnya dengan Allah? Nabi, manusia pertama, istighfar ya udah pasti diterima oleh Nabi kok. Itu saja 200 tahun nangis. Dosa yang satu itu. Kita Nabi bukan, manusia pertama bukan, dimuliakan malaikat juga enggak, Rasul juga enggak, pernah masuk surga juga belum, dosanya enggak kehitung, nangisnya enggak pernah. Coba itu. Udah gitu merasa aman, kayaknya kita pasti surga. Kita siapa? Ya Allah, ini kayak gini. Maka ini kata beliau ya, hadza halu ma'a nabiyhi wa safiyhi min dzambin wahid. Jadi Nabi Adam tobat, nangis 200 tahun. Sang makhluk mulia itu yang dosanya satu, nangisnya 200 tahun. Hatta qabila taubatahu, sehingga karena 200 tahun tobat, nangis, Allah menerima tobatnya. Wa ghafara dzambahu al-wahida, dan Allah mengampuni dosanya yang satu itu. Hadza halu ma'a nabiyhi wa safiyhi. Inilah kondisi taubatnya Nabi Allah wa safiyhi, dan kekasih Allah, pilihan Allah, min dzambin wahid, dari dosanya yang satu. Seperti inilah perlakuan Allah, ketegasan Allah terhadap hamba kekasihnya, nabinya yang melakukan satu dosa. Diusir dari surga, disuruh lepaskan mahkota kemuliaan, sampai Adam nangis-nangis 200 tahun. Seperti itu ketegasan Allah, kemarahan Allah kepada kekasihnya, kepada nabinya yang melakukan satu dosa. Gimana yang bukan kekasihnya, yang bukan nabinya, yang dosanya tak terhitung? Maka kata Imam Al-Ghazali, fa kaifa halul ghairi, maka bagaimana dengan selain Adam? Fi dzunubin la tuhsa, yang dosanya tidak terhitung.
Ya Allah. Wa hadza tadarru'ut ta'ibi wa ibtihaluhu. Seperti itulah bentuk taubat penyesalan seorang Nabi Adam yang benar-benar taubat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil musirri al muta'assifi? Bagaimana lagi dengan orang yang melakukan dosa dan tidak pernah menyesal? Nabi Adam melakukan dosa langsung menyesal, Pak, langsung tobat. Bagaimana dengan yang nggak pernah tobat, dosa terus nggak tobat-tobat? Ini yang langsung tobat aja kayak gini. Itu ya perbandingannya. Dosanya yang satu kayak gini keadaannya, Pak. Bagaimana yang dosanya nggak terhitung. Yang kedua, yang langsung tobat kayak gitu. Bagaimana dengan yang nggak pernah tobat? Maka mau tidak mau, harga diri dan harga mati buat kita untuk segera bertobat. Udah, Pak. Sekarang dah tobat, nggak ada alasan lagi. Walaqad ahsana man qal. Ini ada syair lagi. Sungguh mulia, sungguh indah ungkapan seorang penyair. Yakhafu ala nafsihi man yatub, fa kaifa tara hala man la yatub. Sangat takut terhadap dirinya orang-orang yang taubat itu. Fa kaifa tara, maka bagaimana pandanganmu dengan orang-orang yang enggak bertaubat? Yang taubat aja dia mengkhawatirkan dirinya itu dikhawatirkan, Pak. Bagaimana dengan yang enggak taubat? Maka ya sudah, tobatlah. Nah, sekarang kita ke halaman 72. Di syairnya tadi itu di akhir halaman 71. Orang yang bertaubat merasa khawatir akan dirinya. Lantas bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidak mau bertobat? Oh, yang tobat aja begitu keadaannya, bagaimana dengan yang enggak? Fa in tubta, maka jika engkau telah menunaikan taubat, summa naqatta taubata, lalu engkau melanggar taubatmu, wa utta ila dzambi tsaniyan, dan engkau kembali melakukan dosa. Ya, ini penjelasan penting, Pak. Bagaimana kalau kita tobat tapi setelah itu dosa lagi? Kan sering kan kita tobat, ya Allah sekarang aku tobat, enggak akan pernah lagi. Ternyata masih jatuh lagi. Kita kan manusia jatuh bangun. Nah, kata beliau, kalau kamu sudah tobat tapi engkau mengkhianati tobatmu, artinya kembali melakukan dosa yang kedua kalinya, maka caranya adalah fa'ud ila taubati mubadiran atau mubadaron. Segeralah kembali melakukan tobat lagi. Jadi kalau jatuh yang kedua kalinya melakukan dosa yang kedua, segera balik lagi untuk yang kedua kalinya. Tobat lagi. Wa qul li nafsika, dan katakan kepada dirimu, ini apa ya? Ngomong kepada diri kita sendiri, bilang kepada hati, ke dalam hati kita, la'alli amutu qabla an a'uda ila dzambi hadhil marrah. Ya Allah, atau katakan kepada diri kita, mudah-mudahan aku mati sebelum mengulang dosa ini lagi. Artinya apa? Ya Allah, mudah-mudahan ini yang terakhir. Jadi setiap tobat, Pak, yakinkan diri kita, ya Allah, mudah-mudahan inilah dosa yang terakhir. Berazamlah, bertekadlah, mudah-mudahan ini yang terakhir. Insyaallah ini yang terakhir. Wa kadzalika tsalitsan wa rabi'an. Demikian pula kalau ternyata kita masih melakukan dosa untuk yang ketiga kalinya atau yang keempat kalinya atau seterusnya, segera bertobat dan berjanjilah, bertekadlah bahwa mudah-mudahan ini yang terakhir. Gitu seterusnya.
wa kama ittakhadha dzamba wal 'auda ilaihi hirfatan, maka sebagaimana kita selalu terjatuh dan selalu mengulang kembali dosa-dosa, fattakhidhit taubata wal 'auda ilaiha hirfatan, maka tobat juga harus diulang-ulang. Jadi kalau dosanya jatuh terus, jatuh lagi, udah tobatnya juga tobat lagi. Jadi nggak ada alasan Pak, udah kayaknya capek tobat kok, tapi terulang lagi, takutnya nanti terulang lagi. Jangan, udah jatuh bangun Pak. Ya namanya, coba kalau orang naik sepeda itu, lagi belajar naik sepeda, kalau jatuh bangkit lagi. Jangan jatuh udah kayaknya nggak bisa, harus jatuh bangkit. Nggak ada alasan Pak untuk berputus asa. Maka kata beliau, wala takun fit taubati a'jaza minka minadz dzambi. Jangan sampai, ini pentingnya, jangan sampai kekuatan kita untuk tobat lebih lemah daripada kekuatan melakukan dosa. Jangan sampai melakukan dosanya semangat, tobatnya nggak semangat. Berarti ini masih lebih ringan ini dari yang tadi ya. Jadi kalau dosa lagi, ya udah nggak apa-apa, tapi tobat lagi. Dan jangan malas tobatnya. Melakukan dosanya semangat, giliran tobatnya nggak semangat. Harus lebih semangat tobat Pak daripada saat melakukan dosa. Wala tai'as, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wala yamna'ka syaitanu minat taubati bisababi dzalika. Jangan sampai dengan berulang-ulang kamu dihalang-halangi oleh syaitan untuk tidak bertaubat. Jadi salah satu godaan syaitan itu membisiki kita Pak, udah nggak usah tobat, ntar juga tobat melakukan lagi, mending nggak usah tobat. Apa nggak malu sama Allah? Tobat melakukan lagi, udah mending gak usah tobat. Nah itu godaan setan gitu. Jadi nggak ada alasan, setiap jatuh ya bangkit. Gimana kalau jatuh lagi? Ya udah bangkit. Tapi jatuh lagi, bangkit lagi. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangkit. Loh setan aja nggak pernah putus asa menjatuhkan Pak. Setiap kita tobat, setan bikin cara lagi itu supaya kita jatuh. 1000 kali kita tobat, 1000 kali setan cari cara untuk kita jatuh. Nggak pernah putus asa Pak setan menjatuhkan kita itu. Masa kita putus asa bangkit? Setan nggak pernah putus asa menjatuhkan kok. Jangan mau kalah. Kalau setan nggak mau putus asa menjatuhkan, kita jangan sampai putus asa untuk bangkit setiap jatuh. Gitu. Jadi gampang kan Pak? Kalau kita banyak dosa, udah banyak tobat, kan gampang. Ini lebih ringan nih dari yang tadi ya. Kalau Nabi mengingat Nabi Adam itu kayak udah habis kita nih. Tapi hati-hati Pak. Kadang-kadang tuh godaan syaitan itu halus. Ya kayak tadi tuh. Makanya kalau tadi ngajinya nggak sampai bagian ini, Bapak bisa putus asa itu. Nggak ada harapan ini. Nabi Adam aja nabi, dosanya 1 diusir dari surga kayak gitu, apalagi kita yang dosanya banyak, nggak ada harapan, udah habis, nggak mungkin. Nabi Adam aja gitu kok, apalagi kita. Itu cara setan tuh. Jadi kata setan, Nabi Adam aja diusir dari surga, apalagi lo, nggak ada harapan, udah nggak usah, nikmatin aja hidup lo, daripada di sini menderita, di sana juga menderita, mending nikmatin di dunia ini dulu, biar di sana tinggal siksanya. Hati-hati loh Pak ya, nanti akan ada babnya itu. Godaan setan itu kadang-kadang kelihatannya bagus, kelihatannya benar, tapi di baliknya ada misi setan yang terselubung. Makanya namanya iblis. Iblis artinya apa itu? Membungkus. Jadi manipulasi kalau bahasa Indonesianya yang cocok. Setan iblis itu artinya tukang manipulasi. Manipulasi terus. Jadi sesuatu yang jelek
Kelihatannya bagus. Iblis tuh gitu. Makanya hati-hati ya. Nggak ada namanya iblis ya godaannya kasar, nggak ada. Semua main halus. Iblis itu main halus. Makanya kita harus tahu ilmu halusnya iblis itu. Ya kayak tadi itu. Nabi Adam aja. Wah, nggak usah lah. Tobat pun nggak mungkin. Sama Pak. Pakai takdir itu kadang-kadang iblis itu godanya pakai takdir. Kamu tahu nggak takdir Allah? Kalaupun kamu ahli sholat, kalau takdirmu masuk neraka, neraka. Mau apa kita jawabnya? Kalaupun kamu ahli maksiat, kalau takdirmu surga, surga. Udah mending nggak usah capek-capek sholat. Ya nikmatin aja, lakukan apa yang kamu mau. Kalau takdirmu surga, surga. Pemabuk, kamu mabuk seumur-umur, nggak tobat, tapi takdirmu neraka, neraka. Takdirmu surga, surga. Ahli sholat, nggak pernah alpa di masjid, kalau takdirmu masuk neraka, neraka. Bagaimana ini? Bener nggak? Kelihatannya bener Pak. Wah, saya bukan jadi iblis sekarang ini. Tapi godaan iblis itu begitu. Kita harus cerdas. Gimana caranya itu? Sederhananya Pak. Sederhananya, andai kata iblisnya ada, bilang ke iblis, asal kamu tahu ya, kalaupun takdir saya neraka surga, saya nggak urus. Saya nggak disuruh ngurus takdir. Saya disuruh beribadah. Titik. Nggak bisa berkutik iblis. Kamu masuk neraka, bodoh amat. Di dunia ini saya disuruh sholat, ibadah cukup. Namanya hamba, saya ibadah. Surga neraka itu biar Allah, urusan Allah. Kira-kira iblis bilang apa? Waduh, repot juga nih orangnya. Gitu Pak. Jadi kita harus cari cara juga menjatuhkan ini. Nah ya, jadi setiap iblis menjatuhkan kita melakukan dosa apapun, walaupun sudah berulang-ulang, bangkit lagi, usahakan ini yang terakhir. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang terakhir. Bertekadlah menganggap dosa itu yang terakhir. Tapi kalau toh ternyata Allah masih menakdirkan kita masih jatuh, udah bangkit lagi. Fa innahu dilalatul khair. Karena orang yang selalu bangkit Pak, setiap melakukan dosa sadar, itu ciri-ciri orang yang memiliki ciri-ciri kebaikan. Dilalatul khair. Ada tanda-tanda kebaikan dalam dirinya. Jadi sekali lagi, ciri-ciri kita memiliki kebaikan, tanda kebaikan ada pada diri kita adalah selalu sadar tobat setiap jatuh. Kalau jatuh udah nggak bangkit lagi, wah itu tanda-tanda celaka itu. Ama tasma'u qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Al-Ghazali, tidakkah engkau mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan hadisnya ada. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Nah, hadisnya ini hadisnya lumayan menghibur nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, orang yang paling baik di antara kalian, kullu mufattanin tawwabin. Orang yang selalu terjatuh tapi selalu tobat. Jadi kalau di hadis lain kan, kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam pernah atau sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata at-tawwabin, atau wa khairut al-khatta'in at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang tobat. Jadi semua orang pernah melakukan salah. Sebaik-baik di antara mereka adalah yang selalu bertobat. Jadi gampang Pak, kita kan namanya manusia kan katanya makanun nisyan. Tempatnya lupa, tempatnya salah. Caranya mengobati tempatnya salah, tempat lupa, tobat. Kan gampang.
Gimana Pak? Kita kan tempatnya salah, selalu dosa, terus dosa. Udah tobat. Kan simple. Kadang-kadang kita tuh malas tobat aja. Jadi kata Nabi, khiyarukum kullu mufattanin tawwabin. Sebaik-baik di antara kalian yang selalu jatuh tapi selalu bangkit tobat terus. Maksudnya hadis ini ay katsiri libtilai wadzambi. Banyak melakukan atau banyak diuji dengan dosa-dosa, tapi katsiri taubati, dia selalu banyak bertaubat minhu dari dosa-dosanya, warruju'i ilallah, dan selalu kembali kepada Allah jalla jalaluh bin nadamati wal istighfari, dengan penyesalan dan beristighfar, menyesal dan istighfar. Wa tadzakkar qaulahu subhanahu wa ta'ala, dan ingat-ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian terakhir ayatnya di surah An-Nisa ayat 110 nya. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan su'an, keburukan apapun itu, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi diri sendiri itu artinya melakukan dosa, sama artinya. Kita Pak, kalau melakukan dosa kecil sekalipun itu namanya menzalimi diri sendiri. Jadi jangan dianggap mana menzalimi dia. Emang ada orang menzalimi dirinya? Yang namanya menzalimi ya pasti yang dizalimi orang lain. Ini kok menzalimi diri sendiri? Menzalimi diri sendiri itu kalau kita melakukan dosa. Karena dengan melakukan dosa, diri kita nanti akan tersiksa. Berarti kita menzalimi. Karena gara-gara kita melakukan, jasad kita, lahir batin kita ini akan tersiksa, merana nanti. Jadi menzalimi namanya. Jadi siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, tetapi summa yastaghfirillah, tapi setelah itu kemudian dia kembali beristighfar, memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahimah, dia akan menemui Allah, mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wah, ayat ini sangat menghibur lah ya. Jadi kalau kita nggak bisa, wah seperti Nabi Adam, nggak mungkin lah dosa kita satu, nggak mungkin. Tapi kita dihibur. Maka di antara kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah ampunan. Semua umat punya ampunan. Tapi ampunan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu berlipat-lipat. Ampunannya berlipat-lipat, pahalanya juga berlipat-lipat. Jadi kalau Nabi Adam butuh nangis 200 tahun, umat Nabi Muhammad gak perlu. Wah, kalau harus nangis 200 tahun, gak akan ada orang yang diampuni sekarang. Ada gak orang sekarang nangis sampai 200 tahun? Gak mungkin Pak. Jadi untungnya kita ini nangis dikit, menyesal dikit itu udah berlipat-lipat nilainya. Itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makanya semua hampir para nabi itu termasuk Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdoa, ya Allah, aku kok ingin jadi umatnya Muhammad. Karena dia tahu kemuliaan umat Nabi Muhammad. Dosanya banyak, istighfarnya dikit itu dinilai berlipat-lipat. Sholatnya aja, Ramadannya, kan umat lain nggak dikasih Ramadan. Saking sayangnya Allah kepada umat Muhammad. Di umat yang dimanjakan lah sama Allah kita ini Pak. Oh, untung ada kayak gini ya. Ini kalau ayat-ayat kayak gini, ayat-ayat yang menjanjikan taubat hanya dengan istighfar, ini nggak berlaku umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu coba kita baca pada dalam Quran, ngeri. Ada orang kafir sebagian, hanya sebagian yang ikut kepada dakwahnya Nabi Hud, Nabi Soleh, itu langsung badai, itu banjir bandang. Coba baca kisah-kisah umat terdahulu. Dosa dikit itu musibah, yang besar langsung melanda. Petir lah. Ada yang sampai di umatnya Nabi Soleh itu, umat yang namanya Madian, itu belum ada apa-apanya corona Pak.
Di sana itu hampir habis penyakit menular itu melanda mereka karena keingkaran mereka, kecurangan. Mereka curang dalam timbangan, mereka ingkar kepada Nabi Saleh. Itu kena penyakit menular nyaris habis. Itu ini masih mending ya. Itu umat-umat terdahulu lakukan kesalahan, musibah langsung datang, nyaris habis. Nah kita ini terlalu manja. Khusus umat Nabi Muhammad tuh kata Allah ini ada di surah Al-Anfal itu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tuh Allah bilang gitu. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa umatmu wahai Muhammad wa anta fihim, selama engkau ada. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan menyiksa mereka selama di antara mereka ada yang istighfar. Masya Allah. Maka ditafsirkan para ulama, bukan berarti kalau Nabi Muhammad sudah meninggal kita akan kena siksa, enggak. Walaupun beliau sudah wafat, ya tetap dianggap beliau ada di antara kita karena kita mengamalkan sunnahnya. Jadi hidupkan Nabi dalam diri kita, kita akan tidak tersiksa, kita tidak akan dapat musibah petaka besar selama kita menghadirkan Nabi. Gimana caranya? Selalu baca sholawat, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu kan Nabi seolah-olah hidup. Jadi kalau ada Nabi, makanya orang yang selalu baca salawat nggak akan dapat musibah besar. Karena Allah tidak akan menyiksa kalau di dalam hatinya ada Muhammad. Nggak ada orang yang disiksa oleh Allah yang di dalam hatinya ada Muhammad. Makanya bersyukurlah Pak, jadi umatnya Nabi Muhammad itu keren sekali. Keren sekali. Semua umat-umat terdahulu bermimpi, mengharapkan ingin punya Nabi yang kayak. Karena umat-umat terdahulu itu walaupun punya kelebihan itu hanya dimiliki nabinya. Umatnya mah tetap biasa. Tapi kalau khusus umat Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad itu nular Pak, juga diberikan kepada umatnya. Karena Nabi Muhammad lebih mendahulukan umatnya daripada dirinya. Awalnya kemuliaan itu hanya punya Nabi Muhammad. Yang pertama masuk surga Nabi Muhammad. Cuman Nabi kita minta, ya Allah jangan cuman aku, umatku juga. Kalau bisa umatku duluan. Maka ketika Nabi SAW mau wafat, apa yang menggembirakan Nabi? Kabar kebaikan umatnya. Kata malaikat Jibril, nanti dijemput di langit, karpet merah udah terpasang di langit, umbul-umbul sudah dipasang, siap menjemput kedatangan wahai Muhammad. Ini kabar indah. Apa kata Nabi? Saya nggak senang kabar ini mah. Biasa aja kalau saya dijemput malaikat berbaris di atas pakai umbul-umbul segala macam. Saya nggak senang. Saya nggak bahagia dengan kabar itu. Lalu kata Jibril, enggak. Kabar ada lagi, satu lagi. Kamu pasti yang pertama kali masuk surga sebelum semua manusia masuk surga. Kata Nabi Muhammad, enggak tertarik, enggak membahagiakan kabar itu. Malaikat Jibril bingung, emang kabar baik yang kamu tunggu kayak gimana sih? Kabar semua kebaikan paling tinggi udah disampaikan, kok kamu enggak senang? Apa kata Nabi? Sampaikan kabar tentang umatku. Umatku gimana? Ketika disampaikan, umatmu akan masuk surga semua sebelum umat lain. Baru Nabi senang. Udah kalau gitu silakan cabut nyawa saya. Saya baru senang. Nabi itu kayak gitu. Jadi Nabi nggak puas punya kemuliaan sebelum dijamin terhadap umatnya. Maka berbahagialah ya, walaupun kita tobatnya sesekali, dosanya yang terus-terusan, tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad, cukup tobat, istighfar, insya Allah kita akan mendapati Allah Maha Pengampun. Maka kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai
orang-orang yang melampaui batas, yang banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Tenang aja, yang penting taubat, segera minta ampun ke Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi jangan juga putus asa. Nabi Adam aja begitu, wah saya nggak mungkin, jangan. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau Bapak putus asa, itu sama saja menganggap Allah nggak pengampun. Bapak putus asa karena banyak dosa, itu kan menuduh Allah nggak pengampun. Maka ada cerita, terakhir ya sebelum diskusi. Ada cerita, ada seorang hamba yang soleh. Kejadiannya di Masjidil Haram. Orang soleh, umat terdahulu ya, sujud di Masjidil Haram, ibadah. Tiba-tiba ada ya mungkin orang nakal lah, preman atau orang yang kurang ajar gitu. Itu sampai nginjak kepalanya, Pak. Orang soleh ini lagi sujud, diinjak kepalanya sama yang nakal gitu. Ya mungkin nggak sengaja atau gimana, pokoknya diinjak kepalanya kok. Terus orang soleh ini berdoa, ya Allah, ini orang kurang ajar banget, ini pasti siksa, ya Allah, ini pasti masuk neraka. Itu dalam riwayat itu orang ini ditegur sama Allah, sampaikan, katakan kepada orang itu, dia walaupun soleh, beraninya mencap saya, kata Allah dalam riwayat itu, beraninya dia mencap saya sebagai penyiksa dan tidak sebagai pengampun. Jadi kan sifat Allah kan dua, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Nah orang ini karena merasa diinjak kepalanya, dizolimi, dia ini pasti masuk neraka. Ini kan mencap, menganggap Allah menyiksa, enggak pengampun. Padahal Allah bisa menyiksa, bisa mengampun. Jadi kalau kita mencapa atau menganggap diri kita pasti disiksa, atau orang lain ini pasti masuk neraka, itu kan menganggap Allah enggak pengampun. Padahal senakal apapun, sekurang ajar apapun, ada kemungkinan diampuni. Kenapa kita memastikan dia disiksa? Kan bisa saja Allah mengampuni. Jadi ini sering kejadian ya, kalau kita itu jadi korban tuh suka melaknat neraka, udah pasti neraka. Padahal di sana itu dua, neraka ada surga. Kenapa Bapak hanya neraka saja? Neraka. Udah segitu, Pak. Jadi walaupun kita terus bertaubat, takut sama dosa, tapi jangan putus asa, udah gitu. Jadi kisah Nabi Adam itu jangan membuat kita putus asa, tapi membuat kita hati-hati. Jadi takut sama dosa itu kalau membuat kita putus asa berarti kita berlebihan. Takut sama dosa harusnya nggak membuat kita putus asa, membuat kita hati-hati. Begitupun ampunan Allah. Jadi kita yakin Allah Maha Pengampun. Itu jangan membuat kita, kalau gitu mah santai aja lah, Allah Maha Pengampun kok, sholatnya biasa-biasa aja, yang wajib yang sunnah nggak perlu kan, kalau sesekali dosa yang nggak apa-apa. Jadi dosa diremehkan gara-gara Allah Maha Pengampun. Nah ini salah. Mestinya Maha Pengampunnya Allah membuat kita itu semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan tobat, bukan jadi meremehkan. Wah ini kan suka salah paham, Pak. Jadi gara-gara siksa orang jadi putus asa, gara-gara ampunan orang jadi meremehkan. Harusnya kita tengah-tengah. Ampunan Allah harusnya membuat kita semangat untuk bertobat, beramal, minta ampun. Siksa membuat kita hati-hati. Itulah keseimbangan antara al-khauf war-raja. Wallahu ta'ala